Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil jabbar. Kullama ikhtalafa al-lailu wan-nahar, wa kullama nabatat al-asjar, wa kullama majal ma'u fil bihari wal-anhar. ثم الصلاة والسلام على ترياق الأغيار وسر الأسرار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أما بعد. Alhamdulillah, puji beserta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, ma'unah, hidayah, serta berbagai bentuk kenikmatan yang tidak dapat kita sebutkan satu persatu. Salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Haji Ramilan SEMM selaku pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah, beliau sebagai wakil bendahara. Al-Ustaz Haji Supriyadi Kasim SAG selaku pengurus pimpinan wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta. Al-Ustaz Dr. Insinyur Haji Narmodo MAG selaku ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Jakarta Barat beserta jajaran, dan yang kami hormati dan kami muliakan Al-Ustaz Ahmadin selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu beserta para jajaran. Yang kami hormati dan kami muliakan orang tua kita, guru kita, tokoh masyarakat di Jakarta Barat, Bapak Haji Sadli Safri. Dan yang kami hormati dan kami muliakan Ketua DKM Masjid Al-Manar Al-Ustaz Haji Ashari Haji Musa beserta Bapak Ibu yang hadir pada majelis Hari Bermuhammadiyah pada pagi hari ini yang namanya tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak Ibu hadirin majelis Hari Bermuhammadiyah pimpinan cabang Muhammadiyah Selipi Kota Bambu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seringkali kita mendoakan saudara-saudara kita atau kita didoakan oleh orang tua kita, guru kita ya. Tadi bahkan MC mengucapkan semoga hadirin sehat walafiat ya. Kita seringkali di dalam doa-doa kita, misalkan dalam doa yang cukup populer yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afadat daimah fid din wad dunya wal akhirah. Atau di dalam doa kita yang lain, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad. Atau ketika kita doa kunut saat kita salat tarawih ya, Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait. Namun apakah kita tahu makna dari sehat walafiat yang sesungguhnya itu ya. Jadi sehat walafiat itu terdapat atau termuat di dalam dua kata, ada sihah, ada afiyah. Apa artinya sihah walafiah? Dan kedua kata ini menjadi padanan kata yang akhirnya menjadi satu makna ya. As-sihah itu sebetulnya dalam bahasa Arab ya, itu berakar kata dari bahasa Arab yang artinya al-bara'atu minal ilal, atau terlepas ya, atau tidak terdapat gangguan atau tidak terdapat satu apapun ya di dalam fisik kita atau jasmani kita, termasuk di dalam rohani kita.
tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang mengganggu fisik kita. Nah, itu yang disebut dengan as-sihhah. Sementara al-afiyah, ya, itu mengandung kata perlindungan. Ya, kalau ditafsirkan atau diartikan secara bebas, mengandung pengertian perlindungan, keselamatan, ya, keberkahan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita gabungkan sehat wal afiat ini, ya, dari dua padanan kata ini menjadi atau mengandung pengertian sehat yang membawa dampak atau kemaslahatan di dalam diri kita atau kehidupan kita. Jadi ada orang yang sehat dan juga dia afiat. Apa artinya? Jadi ada orang yang diberikan kesehatan oleh Allah, ya, badannya sehat bugar, tidak kekurangan satu apapun, ya. Kemudian dia bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari, tapi tidak ada juga yang tidak afiat. Nah, kalau orang yang sehat wal afiat, dia diberikan kesehatan oleh Allah, maka seluruh indranya atau seluruh apapun yang terdapat pada tubuhnya atau dirinya itu membawa dampak serta kemaslahatan bagi kehidupannya. Contohnya apa? Contohnya kita ini, Pak. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, ya, seger buger, nggak kekurangan satu apapun, ya. Kaki kita langkahkan kaki kita untuk sholat jamaah. Nah, itu yang disebut dengan kakinya sehat dan juga afiat. Kakinya sehat bugar tanpa kekurangan satu apapun, dia gunakan melangkahkan kakinya untuk ikut pengajian, untuk ikut majelis ta'lim. Nah, contohnya kita ini nih, ya, alhamdulillah kita ini sehat wal afiat. Tangannya sehat, ya, tangannya juga mampu menjalankan atau melaksanakan amal soleh, melaksanakan perintah Allah. Dia gunakan tangannya untuk melaksanakan hal-hal yang baik. Dia gunakan tangannya untuk menolong orang lain. Dia gunakan tangannya untuk mengulurkan atau bersedekah dan lain sebagainya. Dia punya matanya ia gunakan untuk membaca Al-Quran serta melihat yang baik-baik, serta seluruh tubuh yang ada di dalam diri kita. Ketika kesehatan dia mampu membawa atau memberikan dampak positif bagi dia dan kehidupannya, maka itu disebut dengan sehat wal afiat. Nah, ada juga orang yang sehat tapi nggak afiat, Pak. Bu, ada juga orang yang sehat tapi nggak afiat. Gimana itu? Orangnya seger buger, sehat, nggak kekurangan satu apapun dalam dirinya. Tubuhnya sehat, ya, anggota badannya lengkap, nggak sakit jiwa, tapi ogah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ogah melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat jamaah, untuk ikut majelis taklim, untuk ikut membangun, ya, peradaban umat Islam. Tangannya sehat tapi ogah untuk membantu orang lain. Matanya sehat tapi tidak dia gunakan untuk menjaga pandangannya. Ini yang disebut dengan sehat tapi tidak afiat. Nah, kalau yang pertama tadi sehat afiat, yang kedua sehat tapi enggak afiat. Nah, yang ketiga ada orang yang tidak sehat dan tapi dia afiat, ya, badannya sakit, Pak, fisiknya sakit memang, ya, kemana-mana pakai tongkat, kemana-mana pakai kursi roda, ya. Ada orang yang sakit stroke tuh, sepuh-sepuh kita, ya, badannya sakit, Pak, tapi dia paksakan dirinya untuk melaksanakan amal soleh. Ya, kadang kita suka ngeliat tuh di masjid-masjid, ya, orang-orang tua kita badannya memang sakit tapi dia paksain dirinya tuh pakai kursi roda, ya, lagi sholat dia pakai pakai bangku, ada yang pakai tongkat, macam-macam. Bahkan saudara-saudara kita yang kekurangan fisiknya, disabilitas, nggak punya tangan, nggak punya kaki, ada yang tunanetra, ada yang tunarungu, ada yang tunawicara, tapi dia mampu memaksakan dirinya untuk mengharapkan serta menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada tuh yang tunawicara, tunarungu tapi hafal Quran. Ada nggak, Pak? Ada. Fisiknya nggak lengkap,
tapi dia diberikan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan tidak sehat tapi afiat. Ada juga orang yang tidak sehat juga tidak afiat. Badannya sakit, banyak kekurangan, tapi enggan juga melaksanakan perintah Allah. Ya. Kita mau pilih yang mana, Bu? Ya, kita mau pilih yang mana, Pak? Mau sehat wal afiat atau tidak sehat tidak afiat, ya, atau tidak sehat tapi afiat. Ya. Itu tergantung kita. Ya, makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Kita selalu minta pertolongan dari Allah dan keafiatan, ya, keselamatan lahir dan batin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, yaitu sekedar intermezzo ya sebelum kita masuk kepada materi inti daripada pengajian hari ini berkaitan dengan keimanan. Pasti ketika saya bertanya ya kepada Bapak dan Ibu sekalian, apa makna iman yang sesungguhnya? Apa hakikat daripada keimanan? Pasti tidak jauh-jauh kita dapat mengartikan keimanan itu ya adalah kepercayaan. Apa itu keimanan? Iman adalah percaya, Ustaz. Iman itu adalah yakin. Iman itu adalah mengakui. Padahal Bapak Ibu sekalian, kata para ulama, iman itu tidak sebatas hanya pengakuan. Iman itu tidak hanya sebatas meyakini atau mempercayai. Walaupun secara bahasa memang iman itu berarti at-tasdiq. Apa itu at-tasdiq? Membenarkan atau mengakui. Itu secara bahasa. Pada makna yang lain, para ulama ini sepakat. Di antaranya Imam Ali bin Abi Thalib, ya Aisyah binti Rasulullah, ada Imam Syafi'i, ada Imam Malik, ada Imam Al-Auza'i, ya ada Imam Al-Baghawi. Mereka menyatakan makna atau hakikat keimanan yang sesungguhnya. Yang pertama yaitu at-tasdiqu bil qalbi. Apa, Bu? At-tasdiqu bil qalbi. Apa itu? Membenarkan dalam hatinya. Jadi keimanan atau hakikat keimanan yang sesungguhnya pertama adalah at-tasdiqu bil qalbi. Dia harus meyakini, dia harus percaya, dia harus mengakui dan membenarkan dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap apa-apa yang harus dia imani. Apa aja apa yang harus kita imani? Ya, itu termuat di dalam hadis Jibril. Ya, di dalam hadis Bukhari Muslim, ya hadis Jibril yang ketika Jibril menjelma menjadi manusia, ini hadis sahih, Pak. Ya, Jibril, malaikat Jibril menjelma menjadi manusia, kemudian mengajarkan keimanan kepada Rasulullah. Ma huwal iman? Apa itu iman? Ya, Rasulullah menjawab, iman itu antu'minu billah. Iman kepada Allah wa malaikatihi, dan kepada malaikat. Kemudian yang ketiga apa? Iman kepada apa, Bu, yang ketiga? Lupa ya. Iman kepada kitabullah. Masya Allah, lupa ya nih. Orang Islam nggak tahu rukun iman, lupa ya. Yang keempat, iman kepada warusulihi, dan kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada yaumul akhir atau hari kiamat. Yang keenam, iman kepada apa? Qada dan qadar. Nah, akhirnya dari hadis ini ya para ulama mengambil kesimpulan rukun iman ada 6 berdasarkan hadis tadi, bukan kata ulama, berdasarkan hadis tadi yang kemudian itu dihafal oleh anak cucu kita ya. Jadi rukun iman ada 6. Jadi at-tasdiqu bil qalbi, kata para ulama, yang pertama keimanan itu adalah mengimani, meyakini, mempercayai, membenarkan dalam hatinya tanpa ada keraguan sedikit pun terhadap 6 perkara tadi atau 6 hal yang harus atau wajib kita imani. Bil khusus iman kepada Allah. Ya, kita nggak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hati kita. Allah ada enggak sih? Ini kadang-kadang kita suka bertanya-tanya, betul nggak, Bu? Emang benar ya Ustaz ya ada Allah ya? Allah kan gak berwujud, Allah kan gak kelihatan, Allah kan gak nampak. Betul? Gimana caranya kita percaya sama Allah?
Sesuatu yang tidak nampak atau tidak terlihat bukan berarti tidak ada. Ya, ini juga yang menjadi pemahaman orang-orang filsafat, Bu. Bagaimana pemahaman orang-orang filsafat? Jadi khusus orang-orang yang punya pemahaman atau orang-orang filsafat yang belajar filsafat sampai gila katanya, ya, belajar sampai gila ilmu filsafat, mereka mengatakan sebuah kebenaran tidak bisa dibuktikan kecuali dengan fakta empirik, kecuali dengan panca indera. Jadi menurut mereka kebenaran itu, ya, kebenaran yang mutlak atau yang hakiki harus bisa dilihat, harus bisa dirasakan, harus bisa didengar, harus bisa dibuktikan. Kalau tidak, batal kebenaran itu. Makanya kenapa orang-orang filsafat itu banyak yang gila. Akhirnya mereka tidak bertuhan, karena mereka menganggap bahwa teori-teori yang mereka pahami, Allah itu tidak ada, tidak bisa mereka lihat, tidak bisa mereka dengar, tidak bisa mereka rasakan. Akhirnya mereka tidak percaya sama Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ibu kalau lagi di lift, Bu, ya, lagi di lift nih, ya, naik gedung, kita naik lift, terus kemudian kita sakit perut, terus kita buang angin, itu kira-kira kelihatan nggak, Bu, buang angin kita? Nah, gas yang keluar dari perut kita kelihatan nggak, Pak, kira-kira? Kagak kelihatan. Kalau sesuatu yang tidak terlihat, apa berarti tidak ada, Pak? Tidak. Bukan berarti yang tidak nampak atau tidak berwujud itu tidak ada. Coba aja buktiin tuh kipas angin, ya, itu nggak ada, kita nggak bisa lihat tuh kipas angin. Coba aja berdiri depan kipas angin sejam, kalau nggak masuk angin kita, betul? Berarti sesuatu yang tidak ada bukan berarti tidak nampak, ya, bukan berarti tidak ada. Ya, misalkan kita punya handphone, Ibu pakai handphone, ya, ini ada handphone yang merekam saya, atau kita pakai baju yang kita pakai, mobil yang kita gunakan sehari-hari, itu kita tahu nggak siapa penciptanya? Nggak tahu sampai sekarang. Siapa namanya, orang mana, misalkan itu made in China, orang Cina mana yang buat mobil saya, kita nggak tahu, tapi kita bisa merasakan manfaatnya. Nah, ada juga orang ateis, dia nggak percaya Tuhan, nggak punya agama, yang nggak percaya agama dan nggak percaya Tuhan, karena menurut mereka sesuatu itu, ya, segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita, ini tata surya, ya, semua itu terjadi secara tiba-tiba atau secara nggak sengaja, udah terjadi begitu aja. Dia nggak percaya tuh ada proses, ya, pencipta. Masya Allah, na'udzubillah. Kalau kita kasih analogi, permisalan, ya, seorang manusia lahir ke muka bumi ini, itu kira-kira bagaimana prosesnya bisa terjadi atau tercipta seorang manusia, Bu? Kira-kira bagaimana proses atau hadirnya seorang bayi yang begitu sempurna lahir ke dunia ini? Itu kan pasti ada prosesnya. Dari si bapak, ya, bapak yang suka ngelihat ibu, atau waktu mudanya seneng, suka, akhirnya dia ngungkapin, dia khidbah, dia nikah, kemudian ada hubungan badan, kemudian lahirlah seorang anak. Saya tanya, ketika dia anak itu lahir, apa peran si bapak dalam menciptakan anak? Apa kira-kira? Mohon maaf, ya, mohon izin, hanya menyemburkan sperma. Kemudian apa tugas si ibu? Ini tugas ibu mungkin agak berat, dia mengandung. Tapi apakah kita sebagai seorang manusia ada andil dalam proses terciptanya manusia? Ya, manusia lahir, ada perutnya, ada palanya, ada kupingnya, ada tangannya, ada kakinya, ya, bahkan ditiupkan ruh oleh Allah agar memiliki jiwa. Apakah si orang tua itu punya andil? Si bapak misalkan, wah nih ada anak nih, beli dulu lah terigu buat bikin tangannya, ya, masukin tulang dulu, tulang ayam dimasukin, mohon maaf, ya. Apakah ada andil si bapak? Nggak ada. Kemudian si ibu yang mungkin lebih berat tugasnya mengandung, apakah si ibu ketika mengandung itu juga punya andil terciptanya atau proses terciptanya seorang anak? Tidak. Kita cuma menjalankan proses itu, tapi yang menciptakan seorang manusia lahir ke muka bumi ini sehingga muncul seorang yang begitu sempurna, ada akalnya, ada tubuhnya,
Masya Allah, kalau bukan karena sistem dari Allah, kalau bukan zat dari yang maha kuasa yang menciptakan yang sesuatu makhluk yang begitu sempurna, mustahil. Ini bagaimana bisa ada kecacatan berpikir ya, dari seorang manusia yang tidak menganggap Tuhan, menganggap tidak ada Tuhan, dan menganggap bahwa sesuatu itu terjadi secara sengaja. Bagaimana bisa ya, bumi berputar di porosnya, ada matahari, ada bulan, ini semua ada yang menciptakan, ada zat yang maha kuasa di balik semua itu ya. Maka kita harus wajib hukumnya at-tasdiqu bil qalbi, percaya dalam hati kita. Itu syarat keimanan yang pertama, Bu. Itu baru yang pertama. Apa? Mempercayai, meyakini dengan sepenuhnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Nggak boleh ragu lagi, Bu. Nggak boleh ragu lagi, Pak, sama Allah. Yang kedua, kata para ulama, al-imanu ya, pengertian daripada atau hakikat daripada keimanan, iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Tidak cukup kita meyakini dalam hati kita beriman, tidak cukup ya, tidak cukup diniatkan dalam hati. Yang kedua, dalam konteks akidah, maka iman itu harus diikrarkan, harus dibaiatkan ya. Jadi banyak nih, Pak, akhir-akhir ini influencer ya, pegiat media sosial, YouTuber, atau kita lihat beberapa orang-orang, mohon maaf, orang-orang kafir atau non muslim yang berusaha mencari simpati di dalam agama kita ya. Dia pakai peci ya, ada yang pakai koko, ada yang pakai gamis ya, yang perempuan pakai kerudung, dia nyumbang ke masjid, bikin masjid ya, dia macam-macam, seolah-olah dia menyerupai orang Islam ya. Dia beramal seolah-olah dia menjadi orang Islam, padahal tidak pernah bersyahadat. Maka kunci untuk mengharap ridha Allah, kunci untuk masuk surga, satu-satunya kunci adalah antasyhada alla ilaha illallah. Kalau belum bersyahadat, dia belum memvalidasi dirinya untuk masuk Islam tanpa bersyahadat, maka batal keimanannya. Nggak bisa. Mau nyumbang 1 triliun pun, mau nyumbang 1000 triliun pun buat umat Islam, kalau dia belum bersyahadat, maka tidak dianggap keimanannya, batal keimanannya ya. Ibarat kalau kita jual beli ya, kita jual beli itu kan, kalau kita cuman lagi ke mall nih, lihat-lihat doang, atau kita nyentuh-nyentuh doang, apakah dianggap transaksi? Tidak. Jadi sebuah transaksi itu akan terjadi adanya hubungan hukum ya. Dari hubungan hukum itu akan ada konsekuensi hukum atau akibat hukum. Nah, makanya itu dinamakan dengan akad. Nah, kalau tidak ada akad dari orang kafir atau non muslim masuk ke dalam agama Islam, apa itu akadnya? Syahadat. Bahkan orang muslim aja, seorang Islam aja ya, dia 1 hari 1 malam dia harus bersyahadat. Di mana? Di dalam sholatnya. Kita yang udah muslim nih, Pak, kita diminta sama Allah, dipaksa sama Allah untuk bersyahadat di dalam sholat kita ketika tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita diminta untuk bersyahadat, Pak, padahal kita sudah Islam. Jadi pentingnya berikrar ya, untuk memvalidasi keimanan kita. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru a'maluhum kasyarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'an ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Ibarat ya, perumpamaan yang dari Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nur ayat 39, perumpamaan orang-orang kafir, amalan mereka itu ya ibarat kalau kita lagi jalan di jalanan darat atau di gurun pasir, dia melihat fata morgana, seolah-olah dia melihat ada mata air di ujung sana. Ketika dia datang, ketika dia samperin tuh mata air, ternyata dia tidak menemukan apapun.
ya, hilang di telan bumi, bagaikan menebar garam di lautan, sia-sia amalannya. Maka bukti nyata dari keinginan kita, dari niat kita, dalam konteks kita mau mengharapkan ridha Allah, mau masuk surga, syahadat dulu. Jadi tidak bisa mengucapkan saya percaya kok sama Islam, saya percaya sama Nabi Muhammad, tapi nggak mau syahadat, batal keimanannya. Ya, batal keimanannya. Maka kuncinya adalah syahadat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki paman Abu Talib. Siapa bu? Abu Talib. Jadi pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Talib ini yang merawat, mendidik, ya, mengasuh, bahkan melindungi Nabi dari serangan kaum kafir Quraisy. Tapi sampai akhir hayatnya, ya, sampai akhir hayatnya tidak ingin memeluk agama Islam. Dan ini ada di hadis Sahih Bukhari, silakan dibaca. Ya, bahkan Nabi SAW di akhir kehidupan pamannya Nabi SAW, Abu Talib, beliau datang, istilahnya untuk mentalkin, wahai pamanku, ucapkan syahadat wahai pamanku. Kemudian ditanya sama Abu Jahal, apakah kamu mau mengikuti ajaran Nabi SAW atau masih mengikuti agamanya Abdul Muthalib? Dan sayangnya sampai akhir hayatnya Abu Talib mengucapkan, aku masih dengan agama Abdul Muthalib. Dan ketika itu Rasulullah bersedih dan mengadu kepada Allah, maka demi Allah aku akan bersyahadat nanti di hari kiamat, dan aku akan menggunakan hak prerogatif aku untuk memberikan syafaat kepada pamanku. Kemudian ditegur sama Allah di dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau hendaki, tetapi Allah lah yang dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang Ia cintai atau yang Ia hendaki. Jadi urusan hidayah, ya, urusan bagaimana kita masuk agama Islam, itu urusan Allah, Pak. Jadi nggak perlu repot-repot. Makanya kita nih yang dai-dai, pendawa-pendawa, nggak perlu repot-repot. Kita cukup sampaikan aja. Ya, kita cukup sampaikan dakwah aja. Urusan hidayah itu urusan Allah. Ya, bahkan Nabi sendiri, Nabi, Pak, yang doanya pasti mustajab, Allah tolak doanya kalau berkaitan dengan hidayah. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi kita nih, para dai. Jadi kalau misalkan ada orang yang sudah hijrah, ada orang yang sudah berubah karena setelah mendengar ceramah kita, itu jangan kegeeran, Pak. Ya, ini pesan juga para dai buat saya juga khususnya. Jangan terlalu GR kita. Ini urusan hidayah, urusan Allah. Ya, mau sehebat apapun ceramah kita, mau sehebat apapun majelis taklimnya, urusan hidayah menentukan dia menuju jalan Allah adalah hak dan prerogatif Allah. Jadi kita jangan kegeeran. Ya, begitupun kita para orang tua yang sudah punya anak-anak, kita didik anak kita, ya, kita asuh mereka. Jangan memaksakan kehendak kita. Minta selalu pertolongan kepada Allah ketika kita mendidik mereka. Ini kadang-kadang kita paksa, ya, dan kadang-kadang kita pakai emosi ngedidiknya. Bandel banget sih lu, Tong. Bader banget, nggak bisa dibilangin. Akhirnya anak tuh jadi bandel. Ya, karena terstigma sama ucapan kita. Jadi iman itu tidak dapat diwarisi, Pak. Makanya kita sering dengar, sering lihat, ada yang orang tuanya kiai, punya pondok pesantren, ada orang tuanya ustadz, ya, orang tuanya ulama, anaknya mohon maaf bejat, anaknya jauh dari kata ulama, dari yang diwarisi oleh ayahnya. Jadi iman itu tidak dapat diwarisi. Jadi sehebat apapun kita, maka didiklah anak kita dengan memohon bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang menuntun dia bukan kita, yang menuntun dia Allah. Bapak Ibu mungkin tahu, ya,
Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram. Ya, beliau itu bukan kaleng-kaleng, Pak. Ya, beliau langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi imam di masjid yang Allah cintai, yang Allah berkahi. Sekarang beliau jadi presiden urusan agama ya di Haramain. Ya, baik di Masjid Haram atau Masjid Nabawi. Suaranya indah luar biasa. Sejak umur 22 tahun sudah menjadi imam, hafal Quran, hafal ribuan hadis, macam-macam. Ilmu, semua ilmu dalam agama sudah ia kuasai. Tapi apakah kita tahu bahwa kecilnya Abdurrahman bin Sudais itu bandel luar biasa, Pak. Ini menurut kisah ya. Bandel luar biasa. Bahkan saking bandelnya, ketika orang tuanya itu sedang masak, ya, kemudian ada tamu. Biasa kalau ada tamu, dijamu sama orang tuanya. Lagi masak untuk menghidangkan buat tamu-tamunya. Nah, suatu ketika Abdurrahman bin Sudais masuk, ya, ngelihat ibunya lagi masak, ditaruh pasir di dalam masakannya. Kurang bandel apa, Bu? Ya, kurang bandel apa coba? Ibu lagi masak enak-enak, tiba-tiba anak masukin pasir. Makanan tuh udah mau mateng. Itu buat dikasih ke tamu. Apa kata ibunya Abdurrahman bin Sudais? Ya, Allah yahdik, semoga Allah memberikanmu hidayah. Aku sumpahin kamu jadi imam Masjidil Haram. Dan itu kesampaian, Pak. Itu kisah Abdurrahman bin Sudais. Ya, makanya kalau kita lagi ngedidik anak, jangan kita bilang bandel. Kalau kita bilang bandel, jadi bandel beneran nanti. Karena itu doa, ucapan kita itu doa kepada anak kita. Bandel banget kamu, susah banget dibilangin. Ya susah nanti dibilangin anaknya. Makanya kalau anak kita lagi bandel, anak kita lagi benar-benar aktif, doain dia. Saya sumpahin kamu jadi menteri agama, saya sumpahin kamu jadi presiden nanti insya Allah. Ya paling kagak jadi ketua RT dah, ya, ketua RW atau jadi lurah. Jadi doakan anak kita yang terbaik. Kenapa? Hidayah itu adalah urusan Allah, bukan urusan kita. Ya, jadi yang kedua adalah iqraru bil lisan, harus diikrarkan, harus diucapkan dengan lisan sebagai bukti keseriusan kita, sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Maka kita harus bersyahadat. Ya, mu'alaf orang yang mau masuk Islam, syahadat dulu. Ibarat kita suka nih sama perempuan, kita pengen nikahin. Kalau kita kagak ucapin, kalau kita kagak ungkapin, ya kagak nikah, Pak. Betul nggak? Bagaimana dulu bapak dan ibu waktu pertama kali nikah? Pasti ada proses itu. Ya, kita nyatakan dulu perasaan kita, kemudian ada ijab qabul. Begitupun dalam Islam. Mau sebanyak apapun mereka mendanai persoalan Islam, ya, ngasih ribuan triliun, kalau belum bersyahadat, batal keimanannya. Nah, yang ketiga kata para ulama, ya, war arkanu bil af'al, dan harus dibuktikan dan harus dinyatakan dalam bentuk tindakan. Di dalam kitab Ta'lim, Adabul Ta'lim wal Muta'allim disebutkan bahwa at-tauhid yujibul iman wal iman yujibus syariah. La tauhid illa bil iman, walal iman illa bis syariah. Jadi tauhid itu akan, ya, mengharuskan atau mewajibkan atau harus menghadirkan adanya keimanan. Dan keimanan itu harus atau wajib menghadirkan namanya ketaatan di dalam syariat. Jadi buah daripada tauhid adalah iman, buah daripada keimanan adalah syariat. Jadi tidak ada iman kalau tidak kita menjalankan syariat. Jadi buah daripada keimanan adalah ketakwaan kepada Allah. Apa itu takwa, Pak? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Itu. Ya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Allah, aku cinta sama Allah, Ustaz. Saya setiap hari bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi kagak sholat. Kira-kira disebut beriman kagak? Disebut beriman enggak?
Dia ngaku cinta sama Allah, ya Allah aku cinta sama engkau ya Allah, I love you full ya Allah. Tapi kagak mau puasa, kagak mau zakat, kagak mau pergi haji, ya, kagak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau menjauhi segala larangan Allah. Tidak dinyatakan beriman ketika kita tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Jadi ada orang yang beriman, ada orang yang muslim, ya, itu belum tentu mukmin. Kalau orang berislam saja kita semuanya sudah Islam. Tapi apakah kita beriman? Belum tentu. Tapi kalau orang beriman sudah pasti mukmin. Ya. Nah, itu adalah hakikat atau pengertian daripada keimanan. Wabil khusus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hal-hal yang merusak keimanan kita, Bapak dan Ibu sekalian, tentu sangat banyak. Dengan kita tidak bersyahadat, atau dengan kita keluar dari agama Islam atau murtad, ya, atau dengan kita melaksanakan maksiat-maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak lagi. Ya, wabil khusus kita warga Muhammadiyah, ya, kita tahu bahwa core daripada dakwah kita adalah bagaimana memerangi takhayul, bid'ah dan khurafat dan lain sebagainya. Ya. Insyaallah saya husnuzon warga Muhammadiyah ini sudah khatam soal apa yang namanya takhayul atau bagaimana kita memberantas takhayul, bid'ah dan khurafat. Ya, atau masih ada di sekitar kita, ya, yang melaksanakan atau mengamalkan atau mempercayai daripada takhayul, bid'ah dan khurafat. Hati-hati, naudzubillah, ya. Jadi takhayul itu adalah sebuah mitos atau kepercayaan yang di masyarakat yang dibuat-buat dari hayalan manusia. Nah, ini disebut takhayul, khoyal, atau dia berhalusinasi, ya. Yang itu dapat merusak keimanan kita tentu saja, Bapak Ibu sekalian. Apa contohnya? Ya, ini kalau kita punya tangan misalkan gatel, wah, tangan saya gatel nih, kayaknya mau dapat rezeki nih. Udah ditungguin lama-lama kagak muncul juga tuh rezeki. Akhirnya dia bersuuzon sama Allah. Katanya mau dapat rezeki, mana sih nih ditungguin. Akhirnya membuat dia malas, ya. Kemudian kalau kita punya kuping kita pengang nih sebelah kiri. Ada yang ngomongin gue nih. Akhirnya dia suuzon sama orang lain. Akhirnya dia ingat tuh, wah, terakhir sama siapa nih gue berantem nih. Dia ingat, wah, nah akhirnya muncul suuzon. Ya. Kemudian kalau kupingnya pengang yang kanan, wah, ada yang ngomongin kebaikan saya nih, ada yang muji-muji saya nih. Akhirnya dia berbangga diri. Na'udzubillah. Jadi takhayul itu dibisikkan kita oleh syaitan yang akhirnya memperlemah serta menghancurkan keimanan kita. Ini hati-hati, ya. Dan masih banyak lagi, ya. Kalau anak main maghrib nanti diculik kolong wewe, astagfirullahaladzim. Mana bisa setan nyulik manusia? Kagak bisa, Bu. Makanya kita wajib atau kudu percaya sama yang gaib. Ya, kalau kayak gitu mah udah nggak ada hal yang gaib. Tanpa izin Allah Ta'ala tidak mungkin setan akan menampakkan diri, tidak mungkin. Saya masih hakul yakin, bukannya nggak takut sama setan, ya, kita juga sebagai manusia itu hal yang normal kita takut. Tapi kita harus yakin bahwa mereka sama kita beda dimensinya, Pak. Beda dimensinya sama kita. Ya, jadi ada banyak hal sekali yang dapat merusak daripada keimanan kita. Yang selanjutnya adalah bid'ah. Nah, ini yang sering kali jadi momok di masyarakat kita. Nah, kadang-kadang kita harus hati-hati nih. Jadi sebab kita, ya, mudah sekali mengkafirkan orang lain, menganggap orang lain musyrik, ya, cuman hanya karena beda pemahaman atau membid'ah-bid'ahkan karena kebodohan kita, sehingga kita tidak dapat mengidentifikasi mana yang ibadah, mana yang muamalah, mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Nah, ini kan seringkali didengungkan oleh para dai, para ustadz atau para ayahanda kita di Muhammadiyah. Jauhkan takhayul, bid'ah dan khurafat. Kita harus tahu dulu bagaimana itu bid'ah.
Tahu nggak Bu kira-kira bid'ah itu apa? Pak, tahu nggak kira-kira bagaimana bid'ah itu? Syai'un muhdatsun, sesuatu yang diada-adakan. Apakah semua hal yang tidak terdapat di zaman Rasul itu disebut dengan bid'ah? Tar dulu. Ini panjang kali lebar kalau kita berbicara bid'ah, Pak. Ya. Jadi memang sesuatu itu ada yang bid'ah, tapi kita harus tahu dan bisa mengidentifikasi mana yang bid'ah, mana yang muamalah, mana yang sunnah. Hati-hati. Tanpa ilmu maka tidak bisa kita identifikasikan. Baru ikut pengajian sekali dua kali sudah bisa membid'ahkan. Na'udzubillah. Ini perlu pemahaman yang sangat mendalam. Ya. Apakah hari bermuhammadiyah ini bid'ah? Nah, ini hati-hati. Nah, kan kita juga bisa, ya. Sesuatu hal yang tidak kita tahu kita bid'ah-bid'ahkan. Sementara mungkin kita melaksanakan bid'ah itu. Na'udzubillah. Maka kita harus belajar ngaji sama ulama-ulama, ngaji sama kiai-kiai, sama ayanda-ayanda kita, biar kita paham secara komprehensif. Jadi kita tidak mudah mengkafirkan, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah membid'ahkan orang lain. Ya. Baik. Jadi di antara takhayul, bid'ah, khurafat dan lain sebagainya, itu yang tentu dapat dapat mengikis daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang ada hal-hal yang terkadang kita luput, yang tanpa kita sadari dapat mengikis daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Apa contohnya? Kalau misalkan kita datang ke orang pinter, ke paranormal, ya, atau ke dukun, itu sudah jelas, itu sudah jelas. Tapi terkadang kita lupa atau kita tidak sadar. Ada hal-hal yang tanpa kita sadari dapat mengikis keimanan kita. Misal kalau kita datang ke dokter, kita menganggap bahwa dokter itu adalah penyembuh kita. Na'udzubillah. Nah, ini akidah, Pak. Menganggap bahwa obat yang kita minum akan mengobati diri kita. Padahal siapa yang menyembuhkan kita? Allah. Kadang kita lupa di situ. Nganggap atau nyalain orang. Ntar ke dukun itu musyrik, ya, ke paranormal tidak boleh dan lain sebagainya. Tapi tanpa kita sadar kita datang ke dokter, kita menyandarkan hati kita menyandarkan kesembuhan kita pada dokter, itu juga musyrik, Pak. Hati-hati. Tanpa kita sadari itu. Ya, ada juga istilah datang ke guru tabarukan atau minta berkah. Na'udzubillah. Guru itu hanya pewaris para nabi, mereka menyampaikan ilmu. Siapa yang memberikan kita keberkahan? Siapa yang memberikan kita kepintaran? Allah. Maka haram hukumnya menggantungkan harapan kita, menggantungkan masa depan kita, menggantungkan atau menyandarkan diri kita kepada manusia. Itu tanpa kita sadari. Kita berbicara tahayul, bid'ah, khurafat, percaya kalau kita dokter itu menyembuhkan kita, masya Allah. Ya, itu hal-hal yang tanpa kita sadari. Atau ada hal-hal yang kita tanpa kita sadari juga hal-hal lain. Seperti apa? Menganggap Allah tidak adil. Betul, Bu? Sering tuh, apalagi urusan dunia, ya, urusan materi. Wah, udahlah. Kita pasti itu anggap Allah, wah, Allah nggak adil buat saya. Kok bisa sih Ustaz, saya punya rumah kecil tuh, rumah orang gedongan, Allah tuh nggak adil dong. Ya, muncul dalam hati kita, kok bisa sih tetangga beli kulkas,